Fenomena grup band Sukatani yang menurut saya masih menjadi salah satu isu politik yang paling trending, paling viral dan paling banyak diperguncingkan oleh publik yang tidak berkesudahan. Jadi tidak mengherankan ketika tiba-tiba grup band ini meminta maaf, banyak sekali pihak yang menengarai, jangan-jangan ada intimidasi, seakan-akan mengkritik orang, mengkritik institusi maksud saya di negara kita ini adalah sesuatu hal yang langka. Seakan-akan memberikan kritik di negara kita ini adalah barang mewah. Sehingga orang yang melakukan kritik itu terkesan sangat ketakutan dan terkesan dia tidak punya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people. Kali ini saya mau bicara tentang fenomena grup band Sukatani yang menurut saya masih menjadi salah satu isu politik yang paling trending, paling viral dan paling banyak diperguncingkan oleh publik yang tidak berkesudahan. Ini tentu karena menyangkut kebebasan berekspresi, ini menyangkut bagaimana setiap orang itu punya kebebasan untuk mengkritik kekuasaan politik yang ada di negara kita. Wajar kalau bicara tentang kebebasan, bicara tentang ekspresi, di negara kita itu selalu memantik kegaduhan. Mari kita coba cek satu persatu. Pertama, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari rilis lagu yang dibuat oleh grup band Sukatani ini yang berjudul Bayar, Bayar, dan Bayar, yang ini dinilai sebagai bentuk kritik sosial secara terbuka kepada institusi kepolisian. Ingat, yang dikritik itu adalah institusi kepolisian, bukan mengkritik orang per orang yang kemudian menjadi viral dan menjadi ramai. Salah satu syair-syairnya misalnya bisa kita kutip, mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi, touring motor gede, bayar polisi, angkot mau ngetem, bayar polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah syair-syair yang pastinya akan membuat institusi kepolisian itu merah, karena ini cukup menohok dan cukup menusuk. Karena memang selama ini banyak sekali yang terkait dengan keluhan-keluhan kepolisian secara institusional, itu dinilai cukup meresahkan dengan praktek oknum-oknum tertentu yang memang seringkali menimbulkan rasa jengkel, mungkin menimbulkan rasa tidak happy di kalangan masyarakat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian lagu band musik Sukatani ini yang berjudul Bayar, Bayar, dan Bayar, yang mostly isi di dalamnya adalah mengkritik institusi kepolisian itu menjadi ramai. Apalagi tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, grup band ini meminta maaf secara terbuka dan meminta kepada semua orang tidak menggunakan lagu ini untuk dinyanyikan apalagi diviralkan di media-media sosial. Publik wajar dong kalau kemudian bertanya-tanya, ada apa yang kemudian membuat grup band ini kemudian jadi viral dan jadi ramai? Apakah betul permintaan maaf itu sebagai bentuk permintaan maaf yang ikhlas lillahi ta'ala? Tapi pada setting bersamaan misalnya ada konfirmasi bahwa grup band Sukatani ini kan sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Tapi terlepas apapun soal grup band musik yang tiba-tiba ini viral, ini tentu dikaitkan dengan bagaimana kebebasan berekspresi di negara kita. Karena kalau mau jujur, judul lagu Bayar, Bayar, dan Bayar ini adalah kritik sosial secara terbuka. Kalau kita belajar ilmu politik ya, ada seorang ilmuwan politik namanya Gayatri Sefivak. Musik itu seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk mengkritik kekuasaan. Terutama musik ini dijadikan sebagai alat bagi mereka yang suara-suaranya selama ini tidak pernah didengarkan. Apa itu suara-suara yang tidak didengarkan? Ya tentu adalah suara-suara kritis, suara-suara publik, di mana menilai kinerja kekuasaan dalam hal ini adalah institusi kepolisian. Itu kan tidak pernah didengarkan selama ini. Jadi inilah yang saya kira kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menjadi sesuatu hal yang di Indonesia sampai hari ini cukup krusial. Jadi tidak mengherankan ketika tiba-tiba grup band ini meminta maaf, banyak sekali pihak yang menengarai, jangan-jangan ada intimidasi sehingga grup band ini tampil kelihatan sangat ketakutan, meminta kepada semua orang untuk tidak menyanyikan lagu ini dimanapun. Bahkan salah satu vokalisnya itu diberhentikan jadi guru SD. Ini kan tentu sangat menyedihkan. Seakan-akan mengkritik orang, mengkritik institusi maksud saya di negara kita ini adalah sesuatu hal yang langka. Seakan-akan memberikan kritik di negara kita ini adalah barang mewah. Sehingga orang yang melakukan kritik itu terkesan sangat ketakutan dan terkesan dia tidak punya teman.
Inilah yang kemudian menyebutkan seorang Kapolri sekalipun harus muncul kepada publik bahwa itu hanya sebatas miskomunikasi dan meminta kepada grup band Sukatani ini sebagai duta kepolisian. Menurut saya bagus. Yang paling penting adalah apapun kritik yang dilakukan oleh masyarakat secara terbuka kepada institusi kepolisian misalnya, itu harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pembenahan. Bukankah beberapa waktu yang lalu memang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah melakukan sayembara bahwa siapa yang berhasil mengkritik polisi paling pedas, maka akan dijadikan sebagai sahabat kepolisian, maka akan dijadikan sebagai partner kepolisian. Menurut saya ini bagus, sebagai bentuk bagaimana institusi-institusi negara di negara ini itu melakukan pembenahan secara signifikan. Dan untungnya menurut saya yang paling penting adalah setelah video ini viral, setelah semua orang memberikan pembelaan dan dukungan kepada grup band Sukatani, polisi juga memberikan sikap yang menurut saya juga sangat layak diapresiasi. Karena bagi mereka mengkritik apapun itu tidak ada persoalan. Bahkan mempersilahkan grup band Sukatani ini untuk pentas manggung dan kembali menyanyikan lagu-lagu bayar ini dimanapun. Dan dipastikan akan dijamin bahwa konser yang mereka lakukan itu akan berjalan damai. Jadi itu yang kemudian menjadi ramai. Tapi secara prinsip sebenarnya, dalam konteks bagaimana memberikan kritik melalui lagu salah satunya. Di negara kita ini kan per hari ini seakan-akan memang menjadi suatu hal yang aneh. Tentu ini tidak terlepas dari karena memang nyaris tak ada kelompok-kelompok oposisi di negara kita ini yang kemudian bisa berkembang dengan besar ya. Pertama misalnya kita lihat bagaimana partai-partai politik, semua komponen-komponen politik, bahkan ormas-ormas besar juga tidak pernah berani memberikan kritiknya secara terbuka terkait dengan fenomena politik yang kemudian itu kontroversi. Tiba-tiba muncul grup band Sukatani yang awalnya tidak kenal, tiba-tiba jadi terkenal hanya gara-gara mengkritik institusi kepolisian. Jadi itu yang kemudian menurut saya kenapa persoalan band Sukatani itu menjadi ramai. Mestinya di negara kita ini kritik apapun, mau satir, mau pakai lagu, mau pakai teater, mau demonstrasi, sepanjang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas demokrasi, sepanjang untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara, mestinya dilindungi. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merepresi supaya mereka itu tidak melakukan kritik. Esensi demokrasi itu adalah kegaduhan. Esensi demokrasi itu ada check and balances. Esensi dari demokrasi itu adalah suara-suara nyaring, di mana ketidakadilan itu disampaikan dengan cara apapun. Kalau kita melihat kecenderungan 10 tahun, 15 tahun belakangan ini, menjadi seorang kritikus di negara kita itu langka, bahkan dianggap aneh, bahkan sering juga dianggap sebagai kelompok buzzer yang gagal move on. Jadi di situ, kenapa kemudian grup band Sukatani itu menjadi ramai dan viral. Yang kedua, ini tentu tidak bisa dilepaskan apa yang disebut dengan Streisand Effect. Jadi Streisand Effect itu adalah satu fenomena di mana ketika ada upaya-upaya pemberedelan, ketika ada upaya-upaya untuk menghilangkan sesuatu, tapi justru menimbulkan reaksi yang sebaliknya. Misalnya adalah ketika grup band musik Sukatani ini, lagunya itu minta dihilangkan, alih-alih lagu itu hilang. Tapi nyatanya kemudian dinyanyikan di berbagai tempat. Orang-orang, adik-adik kita, dimanapun hari ini, sudah menjadikan lagu bayar ini menjadi lagu wajib. Bahkan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI kemarin, setiap demonstrasinya mereka menyetel lagu, menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Sukatani ini. Ini yang disebut dengan Streisand Effect. Apa itu Streisand Effect? Streisand Effect ini mengacu pada fenomena sosial politik yang terjadi di Amerika. Jadi ceritanya ada seorang aktris terkenal namanya Barbra Streisand yang menggugat seorang fotografer yang memoto sepanjang jalan pantai di California, di mana di foto itu ada rumah sang Barbra Streisand ini yang kefoto. Nah, fotonya ini kemudian dianggap, menurut Barbara, dianggap privasinya. Karenanya, Barbara ini kemudian menggugat sang fotografer karena dianggap melanggar privasi dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis. Rumah Barbra Streisand yang awalnya tidak diketahui publik, yang awalnya tidak pernah diperbincangkan publik, tiba-tiba menjadi ramai. Hanya gara-gara Barbra Streisand ini menggugat seorang fotografer. Ini yang sepertinya terjadi dalam konteks band musik Sukatani. Dulu tidak ada yang tahu dengan
band musik Sukatani. Mereka bahkan tidak ada yang peduli lagu bayar ini. Tapi ketika ada upaya-upaya misalnya supaya judul lagu bayar ini di take down, dia itu dihilangkan. Justru yang timbul adalah sebaliknya. Begitu banyak masyarakat, mahasiswa, kelompok aktivis kemudian menjadikan lagu ini sebagai lagu wajib yang seakan-akan tidak afdol, tidak soheh, kalau kemudian tidak dinyanyikan sebagai sebuah lagu perjuangan. Oleh karena itu di negara kita, kalau ada isu sesuatu, memang itu ditutup-tutupi. Kalau ada isu sesuatu yang memang itu dihilangkan, misalnya dengan cara paksa dalam tanda kutip, itu pasti efeknya seperti yang terjadi pada Barbara Streisand, di mana yang merasa kehidupan privasinya itu terumbar, secara otomatis kemudian orang terkonfirmasi untuk membicarakan ini secara sistematis. Oleh karena itu bagi saya, secara prinsip per hari ini pembelaan terhadap grup musik band Sukatani ini kan bermunculan di mana-mana. Ini yang kemudian saya kira ke depan memang harus hati-hati menyikapi aksi demonstrasi, aksi-aksi protes termasuk aksi-aksi kritik sosial yang dilakukan oleh siapapun dengan berbagai kanal apapun, karena dalam konteks demokrasi saya kira per hari ini pembelaan terhadap kebebasan itu di atas segala-galanya. Ini tentu yang terakhir tidak bisa dilepaskan karena media sosial kita itu berkembang cukup pesat. Ketika kanal-kanal media-media mainstream tidak membunyikan kritik-kritik sosial secara terbuka, ketika banyak kritik-kritik itu misalnya seakan-akan tersumbat, maka media sosial dengan tagar-tagar pembelaan, dengan tagar-tagar bahwa kami bersama grup musik Sukatani, itu adalah sesuatu fenomena yang baru. Yang ingin saya katakan adalah media sosial hari ini itu menjadi instrumen penekan yang baru, yang kemudian membuat para penguasa, para pemerintah, para pengambil kebijakan di negara kita ini harus hati-hati menyikapi ini secara sistematis. Karena kalau kita mau jujur, begitu banyak peristiwa-peristiwa politik di negara kita ini justru itu diawali dari viralnya di media sosial, termasuk persoalan band Sukatani. Saya sebagai rakyat biasa, tentu ke depan di masa-masa yang akan datang, kalau ada kritik apapun kepada pemerintah, kalau ada kritik apapun kepada institusi negara, mestinya harus dimaknai biasa-biasa saja. Sepanjang kritik ini adalah konstruktif, sepanjang kritik ini adalah untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara, saya kira kebebasan itu mesti diberikan seluas-luasnya. Bukan justru menggunakan cara-cara yang itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Satu hal, bahwa demokrasi kita itu memang bisik, demokrasi itu memang harus noise, demokrasi itu memang harus bising. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu bukan seperti majlis taklim, bukan adem-ademan, bukan tanpa ada kritik, bukan tanpa ada protes. Kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah kehidupan akan muncul saja, akan selalu muncul kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah bisa kita perhitungkan. Itu akan menyalak dan menyampaikan ekspresi mereka sebagai bentuk kritik sosial secara terbuka. Bahkan sebelum ini kan ada fenomena moral di mana memberikan kritik sosial terkait penegakan korupsi, terkait dengan penegakan hukum, dan terkait bagaimana supremasi demokrasi itu bisa berjalan di Indonesia secara sistematis. Saya kira di situ terkait dengan grup band Sukatani yang menurut hari ini, yang menurut saya sampai hari ini masih menjadi perguncingan yang tidak berkesudahan. Ini tentu sangat terkait dengan seakan-akan mengkritik di negara kita ini, mengkritik apapun itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Kuncinya satu hal, semakin ditekan, semakin disubordinasi, ada kecenderungan bahwa sesuatu yang ditekan itu akan terus menjadi pergunjingan dan akan membuat begitu banyak pembelaan-pembelaan yang datang akan terus mengalir kepadanya. Inilah yang disebut dengan Streisand Effect yang terjadi di Amerika. Saya kira di situ salam politik syai'un syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya